Kak Irul, cabai kami banyak kena patek, giso, kami nak panen ke-8. Panen ke-6 dengan ke-7 kemari, lah nak setengah kena patek segala. Padahal lebih dari 3 minggu disika tak dihujan. Kalau pecah kami terus, pacak rugi kami, tak belek modal. Cak manalah saran dari Mingka? Oke, tubuh kami ngena pertanyaan dari kawan dari daerah Belide. Nah, untuk kasus serangan patek atau kalau misalkan bahasa pertaniannya itu penyakit antraknosa pada tanaman cabai, biasanya kalau misalkan lah parah pecah kasus di Mingka yang lebih dari setengah pas panen ke-6 dengan ke-7 itu, mau tak mau Mingka harus nyemprot pakai fungisida atau racun anti jamur. Nah, tapi racun anti jamur itu yang khusus. Kalau misalkan yang khusus itu yang bahan aktifnya itu tuh yang harus dari bahan aktif tembaga. Nah, contohnya itu ada tembaga hidroksida, ada tembaga oksisulfat, terus ada juga tembaga oksiklorida. Nah, untuk masalah merek atau merek dagang contoh barangnya itu pacak Mingka browsing atau ngelek di Google. Nah, biasanya kalau sepengetahuan aku ngelek di toko pertanian di sekitar Belumbiang itu tak pernah orang jual yang itu. Nah, Mingka pacak mesan di Shopee. Terus uji Mingka tadi lah lama tak hujan, lah lebih dari 3 minggu. Nah, salah satu penyebab penyakit antraknos itu ialah penularan kan lewat air hujan kan, percikan air hujan itu. Tapi cak mana misalkan lah 3 minggu tak hujan masih banyak itu. Itulah oleh gara-gara pas tubuh panen. Biasanya pada saat kita panen itu, kita megang yang kena patek itu, terus kita pindah ke tanaman yang lain, ke tanaman yang masih hijau yang belum tumbuh petek kan. Nah, secara tak sadar kita kanilah nularan konidia dari jamur Polytotricum penyebab patek tadi ke tanaman yang belum dipetek. Makanya itulah dia tertular. Dan untuk kasus serangan patek kani biasanya itu tak ada yaitu mewabah pada saat panen pertama dengan kedua. Panen pertama dengan kedua itu biasanya kan cuma milih hibie. Nah, kalau panen selanjutnya pecah ke-5, ke-6 dan seterusnya itu kan lah metek segala tubuh. Nah, itulah. Jadi kalau misalkan untuk nak ngendaliannya, misalkan sehari tubuh selesai panen jam 12, petang kaget itu mesti harus disemprot pakai fungisida tadi, jangan nunggu lagi. Tapi misalkanlah kepetangan, pegisoknya harus segera disemprot, jangan nak ditunggu. Terus nyemprotnya juga jangan ujiku tadi pakai racun yang bahan aktif tembaga tadi, jangan yang lain. Misalkan yang lain agak kurang ampuh biasanya, itu berdasarkan pengalaman kami. Ngapa mesti harus pakai fungisida yang bahan aktif tembaga tadi tuh olehnya di cabai yang bekas hitam-hitam yang kena patek itu bukan cuman ada conidia jamur Polytotricum biae, tapi juga ada kontaminasi bakteri juga. Jadi yang racun yang ampuh itu tuh yang bahan aktif tembaga tadi, ia juga ada antibakteri. Terus ngapa harus secepatnya tubuh tuh harus nyemprot pada saat panen itu, bila perlu sehari itulah harus nyemprot biar pada saat tangan tubuh tadilah megang tanaman cabai yang belum dipetek tadi, kondisi tadi pacak mati atau pacak terbasmi oleh fungisida yang kita semprotan tadi. Jadi harus bergencang tubuh nak nyemprot kalau misalkan patek lah banyak. Terus juga harus dibersihi segala buah-buah cabai yang kena patek di lahan tubuh itu, entah yang ada di bawah batang cabai atau yang masih tergentok atau yang tubuh petek, harus pacak cepat-cepat kita buangan ke tempat lain, bila perlu kita backup. Nah, itu. Jadi mau tak mau Mingka harus segera nyemprot. Itulah salah satu trik untuk mengendali penyakit patek atau penyakit antraknosa. Biasanya kalau misalkan tubuh rajin nyemprot, merawat tanaman, bersihkan lahan, segala macam apa itu, biasanya patek pacak dikendalikan. Yang tak ada pacak dikendalikan itu orang yang galak penyungkan tulah biasanya. Itulah saran dari kami.